Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz semuanya, bagaimana keadaan antum? Ya, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Yaitu masih tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Dan juga kita sudah selesai melaksanakan ujian PTS ya tema 6 dan tema 7. Insyaallah antum nanti bisa melihat hasil pembelajarannya ketika sudah menerima rapor. Silakan dibuka buku paketnya halaman 97 atau silakan dilihat di layar HP-nya masing-masing. Subtema 3 yaitunya usaha pelestarian lingkungan. Ya, pada gambar ini perhatikan gambar di atas ya. Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Ya tentu kegiatannya adalah melakukan penghijauan atau menanam pohon atau reboisasi ya, melakukan penghijauan. Di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Ya biasanya ada kalau menanam bunga biasa di depan rumah ya, atau di halaman rumah atau di tanah yang kosong atau di bukit-bukit yang gundul. Apa tujuan dari kegiatan menanam tumbuhan itu? Tentu untuk pertama untuk penghijauan, yang kedua sebagai ya penghasil oksigen, yang ketiga sebagai tempat akar-akar tumbuhan itu sebagai meresap air sehingga cadangan air tidak berkurang. Apa manfaat dari kegiatan itu? Ya tentu manfaatnya sangat banyak. Yang pertama bisa mencegah ya tanah gundul. Gundul itu maksudnya gersang. Bisa mencegah terjadinya tanah longsor. Banyak sekali manfaatnya dan manfaat-manfaat yang lainnya. Oke. Ini bisa lewatkan. Ayo membaca. Sini ayo membaca. Saya semuanya. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Yang mana kita semua ya sama-sama mengetahui bahwasannya air itu adalah ya sangat vital, sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Yang namun ya air laut itu terdapat di bumi sangat banyak sekali. Ya ini air laut. Air laut itu ya rasanya asin. Yang mana air laut itu adalah sebagian besar menutupi planet bumi ini. Ya, sekitar 97% itu air laut. Ya, sementara 3%-nya baru air tawar. Yang mana air laut ini kalau antum mandi di pantai, di saat terminum airnya, tentu airnya rasanya asin dan tidak bagus untuk diminum, tidak bagus untuk dikonsumsi dan tidak bagus dipakai untuk keperluan rumah tangga. Untungnya, alhamdulillah Allah menciptakan 3% air di dunia yang berupa air segar, air tawar yang bisa digunakan untuk minum, memasak dan mencuci. Tentu kita harus mengetahui apa saja ya syarat-syarat air yang boleh diminum atau yang bagus untuk diminum. Pertama, ada 3 ya. Ada 3 syaratnya. Pertama, persyaratan secara fisik. Yang kedua, syarat secara kimiawi. Yang ketiga, syarat secara mikrobiologi. Kita masuk yang pertama. Persyaratan secara fisik. Airnya tidak berwarna keruh. Nah, contohnya kalau air RTB. Kalau air RTB mengalir dari rumah antum, kalau keruh, itu tidak boleh dikonsumsi. Pertama, tidak keruh. Yang kedua, tidak berwarna apapun. Ya tentu air yang bersih adalah warnanya bening. Yang ketiga, tidak berasa apapun. Ya, tawar, ya, tidak asin, tidak manis dan juga tidak pahit. Yang keempat, tidak berbau apapun. Itu yang baik. Yang kelima, ada suhunya. Suhunya antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Intinya sejuk, tidak panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya, di saat antum mandi pakai RTB kan sejuk rasanya, tidak begitu dingin dan juga tidak begitu panas. Yang keenam, tidak meninggalkan endapan. Maksudnya endapan ini ya ketika air itu diendapkan di dalam ember mungkin sehari 2 hari tidak ada endapan. Endapan ini biasanya berupa tanah, lumpur atau pasir. Ya, itu ada 6. Tidak keruh,
tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau, suhunya 10 sampai 25 derajat Celcius. Yang terakhir tidak meninggalkan endapan, tidak ada endapan, tidak ada, maksudnya tidak kotor, ya, tidak ada lumpur, tidak ada pasir, tidak ada daun dan lain sebagainya. Yang kedua, syarat kimiawi, ya kimia. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun. Tentu, ya alhamdulillah air yang dulunya ATB tidak mengandung racun. Kalau mengandung racun mungkin masyarakat Batam sudah mati semuanya karena kita mengkonsumsi air ATB. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. Maksudnya tidak mengandung zat kimiawi yang berlebihan. Tentu ada zat kimia, ya. Ya, karena kita tahu ya PDAM atau danau ATB itu, air ATB yang dialirkan ke rumah kita masing-masing itu diambil dari danau di Duriangkang. Ya, kalau kita arah ke Batu Haji itu ada tuh Selam Muka Kuning. Itu tentu airnya kan ada yang kotor, kadang ada orang mancing di sana, mungkin ada sampah, tentu ada dikasih bahan kimiawi untuk membersihkan atau untuk membunuh kotoran. Namun bahan kimiawinya tidak berlebihan sehingga tidak berdampak terhadap kesehatan kita. Yang ketiga, cukup iodium. Cukup iodium. Yang keempat, pH. pH ini derajat keasamannya, ya, antara 6,5 sampai 9,2. Itu derajat keasamannya. Nah, dia ada asam, nanti ada basa. Kalau 6,5 sampai 9,2 pH-nya. Yang ketiga, syarat secara mikrobiologi. Syaratnya adalah tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus dan kolera. Ya, intinya ketika kita mengkonsumsi air tersebut, ya tidak membahayakan terhadap tubuh kita. Ya, jangan, kan tidak ada selama ini. Setelah minum air putih dari PDAM atau ATB, yang dulunya nama ATB, kalau sekarang apa tuh? Moya. Kan tidak ada yang mencret, tidak ada yang sakit perut. Ya, setelah. Ya, kalau sekarang kan air ATB tidak kita gunakan, paling untuk gosok gigi saja, tidak dikonsumsi. Kalau kita beli minum biasanya menggunakan air kita beli dari galon. Dan orang pun yang membuat air galon seperti di lingkungan antum itu juga diambil dari, biasanya dari air ATB, namun diolah, ada disaring yang menggunakan filter. Itulah 3 syarat air yang layak untuk dikonsumsi. Ya, masyarakat Kota Batam yaitu tentu memerlukan air yang banyak atau jumlah yang sangat besar. Ya, tentu kalau air dipakai terus-menerus, ya sementara sumbernya, ya, maksud Ustaz, kalau air dipakai terus-menerus nanti lama-kelamaan bisa habis atau lama-kelamaan bisa berkurang. Ya. Namun di sini, ya tentu caranya kita harus menjaga lingkungan agar sumber air tidak tercemar. Di sini perhatikan, air yang dialirkan ke rumah-rumah kita melalui pipa-pipa PDAM atau pipa ATB atau pipa Moya nama sekarang itu, ya, diolah dulu, ya, itu ada damnya, diolah dulu, nanti dimasukkan namanya, ya, dimasukkan gas klorolin, namanya dimasukkan gas klorin, maksud Ustaz. Apa fungsi gas klorin tadi? Untuk membunuh kuman yang berbahaya. Nah, nanti kalau antum bisa, biasa ini kalau orang kuliah, kalau nggak salah Ustaz yang kesehatan ya, kesehatan apa yang jurusan yang lain, biasanya ini mengetahui kimia, ya biasanya kimia. Biasanya kadang-kadang ada juga melakukan studi ke PDAM atau Moya yang dulunya ATB. Dia melakukan, ya, apa saja gas yang dimasukkan ke danau ATB itu sebelum airnya dialirkan ke masyarakat, namanya klorin. Fungsinya untuk membunuh kuman yang berbahaya. Selain dari ATB, sumber air juga bisa kita dapatkan dengan cara, ya, menggali tanah atau menggunakan sumur bor, baik sumur bor ataupun sumur galian. Ya. Ya, makanya kita harus menjaga lingkungan, ya, menjaga hutan, ya, tidak boleh menebang hutan sembarangan agar sumber air tetap terjaga. Dan tentu senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah, ya, selalu memberikan
kita kenikmatan, yang memberikan hujan yang cukup kepada kita, ya sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Lanjut, pembelajaran kedua. Oke, pembelajaran kedua. Ini saya lewatkan pertanyaannya, ayo berdiskusi. Ya, insya Allah antum bisa. Ini Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau dalam bahasa Inggrisnya World Water Day itu diperingati setiap tanggal 22 Maret. Ya, fungsinya apa? Ya, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Ya, kemarin kita lihat di dalam muka kuning, waktu yang musim kemarau itu kapasitas airnya berkurang. Ya, nampak pasir, sudah mulai nampak pasir di pinggir-pinggirnya. Dan sekarang alhamdulillah satu pekan yang lalu Ustaz ke arah Batu Haji, alhamdulillah sumber air atau kapasitas air di danau tersebut sudah normal kembali. Ya. Analisa semuanya, kapasitas air itu sekarang semakin berkurang ya. Pertama, kenapa alasannya? Karena banyaknya hutan-hutan dibabat habis, digundul, dibakar, ditebang untuk dijadikan pemukiman warga dan juga untuk dijadikan sebagai kebun-kebun. Ya, sehingga air hujan itu tidak bisa diserap lagi oleh akar-akar tumbuhan. Sehingga air hujan tadi ya setelah turun, Allah turunkan dari langit, kemudian air hujan langsung ya masuk ya pergi ke aliran sungai, tidak masuk lagi ke dalam tanah. Karena tadi tumbuh-tumbuhan sudah banyak yang ditebang, banyak yang dibakar, dan juga lahan-lahan itu sudah banyak yang disemen. Ya, sehingga kalau tanah sudah disemen tentu tidak bisa lagi air meresap ke dalam tanah. Bagaimana caranya? Tindakan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih? Ya, ada 3 di sini. Pertama, menghemat penggunaan air. Ya tentu, di sini kita harus menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Ya, lubang resapan ini berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Maksudnya apa nih? Biasanya ini di Jakarta sudah diterapkan atau disebut juga dengan lubang pori. Maksudnya tanah itu tanah itu dilubangin. Mungkin lubangnya diameternya bisa 10 cm. Atau kita ambil tongkat nanti diruncingkan, nanti ditusuk tangannya dilubangkan. Fungsi untuk apa? Nanti agar air masuk ke dalam tanah. Itu yang dimaksud dengan membuat lubang resapan. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Ini melakukan reboisasi atau melakukan penghijauan. Kita lanjutkan. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, ya termasuk binatang. Ya, dan juga perhatikan penggalan cerita bergambar ini. Ini merupakan potongan cerita bergambar ya antara bangau bangau dan apa nih? Kepiting, ya. Katanya, "Tolong kami ke air di sini tinggal sedikit, kami sukar bernafas." Sukar ini maksudnya sulit. "Carikan kami tempat yang banyak airnya." Kata bangau, "Bersabarlah, aku akan menolong kalian." Ya. Karena sumber air sudah kering, kasihan. Ya, ikan-ikan bisa pada mati karena ikan itu habitatnya dalam air. Begitu juga dengan kepiting. Ya, gambar ini merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Ya, di sini ada cerita bergambar. Ya, ini merupakan cerita gambar antara percakapan antara Diko dengan adiknya beserta ibunya. Perhatikan ya. Apakah gambar ini mendukung cerita? Menurut kalian bagaimana? Ya, katanya Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nampak kan? Seorang Diko memindahkan ikan ke dalam akuarium. Yang kedua, Bobby mengambil ikan. Maksudnya adik si Diko mengambil ikan lalu diletakkan di dalam lantai. Kemudian Kak Diko dia melihat ikannya di lantai dan bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Kan mendukung gambar dengan teksnya. Pada Bobby menghampiri kakaknya.
Kata Bobby, aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Astagfirullah. Kata Kak Iko, ikannya memang hidup di air, Bobby. Nah, ini maksudnya adalah gambarnya mendukung teks, ya. Ya, itu cerita bergambar itu ada gambarnya mendukung teksnya, ya, atau saling mendukung. Teks dengan gambar saling mendukung. Oke, sini. Halaman 110. Menggambar. Ya, menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik terang atau teknik basah. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar. Ya, ini kita ulang kembali. Teknik terang itu bisa menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon atau bahan yang lainnya yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta atau media lain yang memerlukan air atau yang memediakan bahan sebagai pengencer. Ya. Nah, mungkin hanya sampai di sini, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa antum mengambil manfaat dari yang Ustaz sampaikan ini. Oke, tugas antum adalah tugasnya adalah silakan dikerjakan halaman 104 dan 105. Ayo berdiskusi. Ada 4 soal. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Silakan dikerjakan dan jawabannya dikirim ke Google Classroom. Hanya ini Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya ingatin antum untuk selalu senantiasa ya menjaga protokol kesehatan dan tetap lakukan, tunaikan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala dengan sholat tepat pada waktunya. Ya, bisa tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.